Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yang Najiha, Prodi S1 Keperawatan Universitas Nurul Jadid. Di sini saya akan membahas tentang 4 makalah yang telah saya buat sebelumnya, yaitu tentang konsep sel manusia, prinsip-prinsip fisika biomekanik, prinsip-prinsip fisika biolistrik, dan prinsip-prinsip biokimia dan gizi karbohidrat. Makalah yang pertama yang akan saya bahas yaitu tentang konsep sel dalam bidang keperawatan. Sebelum saya lebih mengacu kepada sel, saya akan menjelaskan struktur tubuh manusia, yaitu sel adalah unsur dasar jaringan tubuh yang terdiri atas inti sel atau nukleus dan protoplasma. Lalu jaringan atau kumpulan sel khusus dengan bentuk dan fungsi yang sama. Selanjutnya organ, bagian tubuh atau alat manusia dengan fungsi khusus. Selanjutnya yang terakhir adalah sistem, susunan alat dengan fungsi tertentu. Di sini apa sih yang dimaksud dengan sel, jaringan, organ, dan sistem organ? Di sini saya akan mengasah satu persatu dari keempat tersebut. Pertama adalah sel. Sel adalah suatu unit dasar dari tubuh manusia di mana setiap organ merupakan agregasi atau penyatuan dari berbagai macam sel yang dipersatukan satu sama lain oleh sokongan struktur interseluler. Setiap jenis sel dikhususkan untuk melakukan suatu fungsi tertentu. Misalnya, sel darah merah yang jumlahnya 25 triliun berfungsi untuk mengangkut oksigen dari paru-paru ke jaringan. Di samping sel darah merah masih terdapat sekitar 75 triliun sel lain yang menyusun tubuh manusia, sehingga jumlah sel pada manusia sekitar 100 triliun sel. Lalu, sel juga dapat diartikan sebagai bagian terkecil dari suatu organisme, suatu terkecil dari makhluk hidup, dan satuan fungsional makhluk hidup. Di sini saya akan menjelaskan tentang sel hewan, bagian sel hewan dan sel manusia, di mana sel hewan dan sel tumbuhan sendiri, sel hewan dan sel tumbuhan, di mana sel hewan dan sel tumbuhan ini mempunyai beberapa perbedaan. Misalnya di bagian sel, jumlah bagian sel. Jumlah bagian sel pada tumbuhan terdapat 7, sedangkan pada hewan lebih sedikit. Saya akan menyebutkan bagian-bagian sel hewan. Yang pertama, membran sel. Yang kedua, inti sel. Selanjutnya, mitokondria, vakuola, dan badan Golgi. Sedangkan bagian sel tumbuhan, yaitu terdapat dinding sel, inti sel, vakuola, mitokondria, ribosom, plastida atau kloroplas, retikulum, endoplasma. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi bagian-bagian sel. Yang pertama, dinding sel, yaitu untuk melindungi bagian dalam sel. Selanjutnya, membran sel dapat menyaring zat yang keluar masuk ke dalam sel. Selanjutnya, kloroplas, tempat terjadinya fotosintesis pada tumbuhan. Vakuola menyimpan sisa metabolisme. Lalu inti sel berfungsi untuk mengatur seluruh kegiatan dalam sel. Yang terakhir, mitokondria, yaitu berfungsi untuk tempat terjadinya pernapasan sel. Lalu kita akan membahas tentang perbedaan sel tumbuhan dan sel hewan. Apa sih perbedaan sel tumbuhan dan sel hewan? Di sini ada 5 perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Sel hewan tidak mempunyai dinding sel, sedangkan sel tumbuhan mempunyai dinding sel. Yang kedua, sel hewan tidak mempunyai kloroplas, sedangkan sel tumbuhan mempunyai kloroplas. Yang ketiga, sel hewan vakuolanya kecil, sedangkan sel tumbuhan vakuola besar. Yang keempat, sel hewan bersifat liat, sedangkan sel tumbuhan bersifat kaku. Yang kelima, sel hewan membentuknya bulat, sedangkan tumbuhan bentuknya persegi. Di sini terdapat gambar anatomi sel. Selanjutnya saya akan membahas tentang jaringan. Jaringan adalah kumpulan dari sel-sel yang mempunyai bentuk dan fungsi yang sama. Selanjutnya macam-macam jaringan, yaitu ada 4. Yang pertama jaringan otot, yang kedua jaringan epitel, yang ketiga jaringan saraf, yang keempat jaringan ikat atau penyongkong. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu bagian-bagian jaringan. Yang pertama, jaringan epitel. Jaringan
yang disusun oleh lapisan sel yang melapisi permukaan organ seperti permukaan kulit. Jaringan ini berfungsi untuk melindungi organ yang dilapisinya sebagai organ sekresi dan penyerapan. Sedangkan jaringan pengikat, sesuai namanya, jaringan pengikat berfungsi untuk mengikat jaringan dan alat tubuh. Contohnya jaringan ini adalah jaringan darah. Selanjutnya jaringan otot. Jaringan otot terbagi atas 3 kategori yang berbeda, yaitu otot licin yang dapat ditemukan di organ tubuh bagian dalam, otot lurik yang dapat ditemukan pada rangka tubuh, dan otot jantung yang dapat ditemukan di jantung. Selanjutnya jaringan saraf, yaitu adalah jaringan yang berfungsi untuk mengatur aktivitas otot dan organ serta menerima dan meneruskan rangsangan. Nah, di sini terdapat gambar jaringan. Jaringan otot yang berfungsi untuk alat bergerak. Lalu, jaringan saraf yang berfungsi untuk mengantarkan rangsangan atau impuls ke otak. Selanjutnya terdapat juga gambar jaringan epitel, jaringan yang berfungsi untuk menutupi atau melapisi tubuh. Setelah kita membahas tentang jaringan, saya akan menjelaskan tentang organ, yaitu apa yang dimaksud organ? Kumpulan dari beberapa macam jaringan yang berfungsi sama, seperti jantung, hati, tangan, mata, ginjal, dan sebagainya. Di sini terdapat gambar organ. Di sini terdapat gambar organ jantung. Lalu di sini saya mempunyai beberapa gambar organ seperti yang sekarang kami lihat. Terdapat organ paru-paru. Mungkin tentang organ kita gak banyak untuk membahas. Lalu kita ke sistem organ. Di sini terdapat beberapa gambar sistem organ gabungan dari beberapa organ yang saling bekerja sama. Selanjutnya, saya akan menyebutkan macam-macam sistem organ atau sistem. Yang pertama, sistem kardiovaskular, yaitu memompa darah ke seluruh tubuh. Selanjutnya, sistem pencernaan, memproses makanan dengan mulut, perut, dan usus. Selanjutnya, sistem endokrin, komunikasi dalam tubuh dengan hormon. Sistem kekebalan, yaitu mempertahankan tubuh dari serangan benda yang menyebabkan penyakit. Selanjutnya, sistem integumen, yaitu kulit rambut. Selanjutnya, sistem limfatik, struktur yang terlibat dalam transfer limfa antara jaringan dan aliran darah. Lalu sistem otot menggerakkan tubuh, dan sistem saraf mengumpulkan, mengirim, dan memproses informasi dalam otak dan saraf. Lalu sistem reproduksi, yaitu organ seks. Sistem pernapasan, organ yang digunakan bernafas seperti paru-paru. Sistem rangka, yaitu sokongan dan pelindungan struktural dengan tulang. Sistem urin, ginjal, dan struktur yang dihubungkan dalam produksi dan ekskresi urin. Yaitu, mungkin cuma ini yang saya dapat bahas tentang konsep sel manusia. Di sini saya akan menjelaskan makalah kedua yang berjudul Prinsip-prinsip Fisika Biomekanik. Pengertian biomekanik sendiri adalah salah satu disiplin ilmu yang mempelajari bentuk dan macam-macam gerakan atas dasar prinsip-prinsip mekanika dan menganalisis suatu gerakan. Disiplin ilmu biomekanika tidak berdiri dengan sendirinya, melainkan ditunjang oleh disiplin ilmu yang lainnya seperti anatomi, fisiologi, dan fisika. Kemudian, dasar-dasar atau prinsip dari ketiga bidang ilmu itu menjadi dasar suatu disiplin ilmu yang disebut biomekanika. Selain itu, pada dasarnya, penekanan utama dalam biomekanika adalah seluruh konsep mekanik, tetapi tubuh manusia adalah sistem yang jauh lebih kompleks daripada kebanyakan objek yang ditemui dalam konsep mekanika. Oleh karena itu, biomekanika menyangkut tubuh manusia dan hampir semua tubuh makhluk hidup. Selanjutnya saya akan menyebutkan macam-macam biomekanika. Statika, sistem pembelajaran yang berada dalam kesetimbangan baik saat istirahat atau bergerak dengan kecepatan konstan. Dinamika mempelajari sistem yang bergerak dengan akselerasi dan deselerasi.
Kinematika menjelaskan pengaruh gaya pada suatu sistem, pola gerak termasuk perubahan linear dan sudut dalam kecepatan dari waktu ke waktu. Posisi perpindahan, kecepatan, dan percepatan dipelajari. Yang terakhir, kinetika mempelajari apa yang menyebabkan gerakan, kekuatan, dan momen di tempat kerja. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengukuran dan satuan. Besaran adalah suatu yang dapat diukur serta dapat dinyatakan dengan angka dan memiliki satuan besaran. Dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu besaran fisika, besaran yang diperoleh dari pengukuran. Karena diperoleh dari pengukuran, maka harus ada alat ukurnya. Sebagai contoh adalah massa. Massa merupakan besaran fisika karena massa dapat diukur dengan menggunakan neraca. Besaran fisika sendiri dibagi menjadi dua, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok adalah besaran yang ditentukan lebih dahulu berdasarkan kesepakatan para ahli fisika. Besaran pokok yang paling umum adalah 7 macam, yaitu panjang meter, massa kilogram, waktu, suhu, kuat arus listrik, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hukum dasar biomekanika. Di sini terdapat hukum Newton pertama. Ada 3 jenis. Yang pertama, benda mempunyai sifat mempertahankan keadaan. Setiap benda yang dalam keadaan mempunyai kecenderungan untuk tetap diam. Sedangkan bila sedang bergerak, maka benda itu cenderung untuk terus bergerak. Yang kedua, sifat ini diartikan sebagai kelembaman. Hukum Newton pertama dikenal sebagai hukum kelembaman. Oleh Newton, gejala ini dinyatakan sebagai berikut. Setiap benda akan tetap berada pada keadaan diam atau bergerak lurus beraturan, kecuali jika benda itu dipaksa untuk mengubah keadaan tersebut oleh gaya-gaya yang dikerjakan pada benda itu. Yang terakhir, bila ada gaya yang bekerja pada suatu benda, maka benda tersebut akan mengalami suatu percepatan yang arahnya dengan arah gaya. Selanjutnya, aspek biomekanika. Di sini terdapat gravitasi dan pusat massa. Gravitasi adalah gaya tarikan bumi terhadap suatu benda. Jika suatu benda dilepaskan dari suatu ketinggian, maka benda tersebut akan jatuh dengan kecepatan yang semakin meningkat karena adanya pengaruh gaya gravitasi. Contoh tempat yang tidak ada gaya gravitasi seperti di luar angkasa, di mana di sana tidak seimbang jika kita melakukan sesuatu. Selanjutnya, gaya pada tubuh dan analisasi gaya kegunaan dalam bidang kesehatan. Gaya dalam fisika didefinisikan sebagai kuantitas yang dapat menyebabkan perubahan dari state dari suatu benda sehingga terjadi percepatan pada benda itu. Gaya pada tubuh dan di dalam tubuh, gaya didefinisikan sebagai tarikan atau dorongan pada suatu benda sehingga menyebabkan benda mengalami perubahan gerak atau perubahan bentuk. Demikian juga pada tubuh manusia, setiap gerak pada tubuh pasti ada suatu gaya yang bekerja. Pergerakan pada tubuh terjadi karena adanya gaya yang bekerja. Ada gaya yang bekerja pada tubuh, gaya berat, dan gaya yang bekerja di tubuh. Gaya dalam tubuh sering ditemukan pada gaya otot tubuh, jantung, gaya otot, dan paru-paru. Sekian yang hanya bisa saya jelaskan tentang ilmu biomekanik. Selanjutnya prinsip-prinsip biomekanika dan biolistrik. Pengertian biolistrik sendiri adalah listrik yang terdapat pada makhluk hidup termasuk kita sebagai manusia. Tegangan listrik yang ada pada tubuh manusia berbeda dengan yang kita bayangkan, seperti listrik di rumah tangga. Kelistrikan pada tubuh berkaitan dengan komposisi ion yang terdapat dalam tubuh. Selanjutnya, komponen dalam listrik terdapat atom, ion, hambatan listrik, muatan listrik, potensial listrik. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu dari kelima hal tersebut. Yang pertama, atom. Atom merupakan susunan materi pembangun. Partikel-partikel penyusun atom ini adalah elektron, proton, dan neutron. Selanjutnya, ion.
Ion adalah atom yang bermuatan listrik. Lalu atom selain bergabung membentuk molekul dapat juga membentuk ion. Selanjutnya hambatan listrik. Hambatan listrik ialah sebuah perbandingan antara tegangan listrik dari suatu komponen elektronik, misalnya resistor, dengan arus listrik yang melewatinya. Selanjutnya muatan listrik. Muatan listrik adalah muatan dasar yang dimiliki suatu benda. Muatan listrik adalah sifat dasar dimiliki oleh suatu materi, baik berupa proton, muatan positif, maupun elektron, muatan negatif. Yang terakhir adalah potensial listrik. Potensial listrik dapat didefinisikan sebagai usaha yang diperlukan untuk memindahkan muatan positif sebesar satu satuan dari tempat tak terhingga ke suatu titik tertentu. Di sini terdapat gambar reseptor di membran sel. Selanjutnya tahapan potensial aksi. Ada dua tahapan. Yang pertama tahapan istirahat, yang kedua tahapan depolarisasi. Yang pertama tahapan istirahat, membran secara tiba-tiba menjadi sangat permeabel terhadap ion natrium sehingga sejumlah besaran ion natrium yang bermuatan positif terdefinisi masuk ke dalam akson. Hal tersebut mengakibatkan membran menjadi semakin positif. Sedangkan tahapan depolarisasi, membran dapat dikatakan terpolarisasi karena selama tahap ini potensial membrannya bersifat negatif dengan nilai sekitar min 90. Selanjutnya tahapan repolarisasi, yaitu membran menjadi lebih permeabel terhadap ion klarium dikarenakan tertutupnya kanal ion natrium dan diikuti oleh pembukaan kanal ion kalium. Yang keempat, tahap hiperpolarisasi. Keadaan ini merupakan kondisi potensial membran yang lebih negatif dan kondisi istirahat hiperpolarisasi menyebabkan penghambatan penerusan potensial aksi, menghasilkan efek depresi sistem saraf pusat. Lalu sesuai dengan efek yang ditimbul oleh listrik, maka listrik dibagi dalam dua bentuk, yaitu yang pertama, listrik berfrekuensi rendah. Batas frekuensi antara 20 sampai dengan 500.000. Frekuensi rendah ini mempunyai efek merangsang saraf dan otot sehingga terjadi kontraksi otot. Yang kedua, listrik berfrekuensi tinggi. Yang tergolong berfrekuensi tinggi adalah frekuensi arus listrik di atas 500 siklus per detik. Sumber listrik dalam tubuh. Yang pertama, otot jantung. Sistem saraf adalah sistem koordinasi atau pengaturan tubuh berupa penghantaran impuls saraf ke susunan saraf pusat, pemrosesan impuls saraf, dan perintah untuk memberi tanggapan rangsangan. Sistem saraf. Yang kedua, sistem saraf. Kontraksi sel otot jantung terjadi oleh adanya potensi aksi yang dihantarkan sepanjang membrani sel otot jantung. Jantung akan berkontraksi secara ritmik akibat adanya impuls listrik yang dibandingkan oleh jantung sendiri. Sifat ini dimiliki oleh sel khusus oleh jantung. Selanjutnya, tulang. Sumber listrik pada tubuh yang lain adalah tulang. Pertumbuhan tulang adalah salah satu proses kehidupan yang dikendalikan secara elektrik. Tulang mengandung kolagen yang menghantarkan listrik. Selanjutnya, mekanisme pengendalian kelistrikan pada tubuh. Sistem kelistrikan pada syaraf. Selain pada kabel, ternyata tubuh kita juga dialiri oleh arus listrik, khususnya pada syaraf, yaitu dengan adanya impulsif. Selanjutnya, sistem kelistrikan pada otak. Setiap kali berpikir, otak bakal menghasilkan sinyal-sinyal listrik. Bahkan sedang santai pun menghasilkan sinyal-sinyal listrik. Apalagi sedang tegang dan stres. Sinyal itu dihasilkan oleh sel-sel yang dijumlahkan sekitar 100 miliar dan dalam otak kita. Setiap kali sel itu aktif, dia bakal berkedip menghasilkan sinyal listrik.
Jika ada sekelompok sel yang aktif, maka sekelompok sel di bagian otak itu bakal menyala. Di sana dihasilkan gelombang dengan energi tertentu. Baik, sekian. Baik, selanjutnya makalah yang terakhir tentang prinsip-prinsip biokimia dan gizi atau karbohidrat. Pertama, saya akan menjelaskan tentang karbohidrat. Karbohidrat adalah senyawa organik terdiri dari unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Di sini ada beberapa contoh karbohidrat. Selanjutnya, karbohidrat juga dapat diartikan polihidroksi aldehid atau aldose atau polihidroksi keton atau ketose, dan turunannya atau senyawa yang bila dihidrolisa akan menghasilkan salah satu atau kedua komponen di atas. Karbohidrat berasal dari bahasa Jerman, yaitu bahasa Jerman dan dari bahasa Prancis. Penamaan ini didasarkan atas komponen unsur karbon yang mengikat hidrogen dan oksigen dalam perbandingan yang selalu sama seperti pada molekul air, yaitu perbandingan 2:1. Karena komposisi yang demikian, senyawa ini pernah disangka sebagai hidrat karbon, tetapi sejak 1880 senyawa tersebut bukan hidrat dan karbon. Nama lain dari karbohidrat adalah sakarida, berasal dari bahasa Arab sakar, artinya gula. Karbohidrat sederhana mempunyai rasa manis sehingga dikaitkan dengan gula. Melihat struktur molekulnya, karbohidrat lebih tepat didefinisikan sebagai suatu polihidroksialdehid atau polihidroksiketon. Karbohidrat memegang peran penting dalam sistem biologi, khususnya dalam respirasi. Karbohidrat dihasilkan oleh proses fotosintesis di dalam tanaman-tanaman yang memiliki klorofil. Karbohidrat dapat dioksidakan menjadi energi, misalnya glukosa dalam sel jaringan manusia dan binatang. Fermentasi karbohidrat oleh kamer atau mikroba lain dapat menghasilkan CO2, alkohol, asam organik, dan zat-zat organik lainnya. Karbohidrat merupakan sumber energi aktivitas kehidupan manusia di samping protein dan lemak. Selanjutnya, macam-macam jenis karbohidrat beserta contohnya. Yang pertama adalah monosakarida. Monosakarida adalah karbohidrat yang paling sederhana. Secara umum, monosakarida ini disebut dengan istilah gula atau glukosa karena larutan di dalam air dan rasanya manis. Penamaan kimia pada monosakarida selalu berakhir nama dengan osa, min-osa. Contohnya yaitu glukosa. Fruktosa, contoh glukosa adalah madu, sirup, jagung, dan sayur-sayuran. Contoh fruktosa yaitu pada mahkota bunga dan banyak dijumpai pada buah-buahan. Yang kedua, disakarida. Jenis-jenis disakarida adalah sebagai berikut: sukrosa, maltosa, dan laktasa. Contoh dari sukrosa adalah gula pasir. Contoh dari maltosa adalah beras. Sedangkan contoh dari laktosa adalah susu sapi, ASI, dan lainnya. Di sini terdapat gambar contoh disakarida. Yang ketiga adalah polisakarida. Jenis-jenis polisakarida adalah amilum, glikogen, dan selulosa. Contoh dari amilum adalah jagung, beras, dan kacang-kacangan. Contoh dari glikogen adalah serelia, kecambah, dan sirup jagung. Sedangkan contoh dari selulosa adalah beras giling, jagung, dan jewawut. Istilah lain dari selulosa adalah serat yang membantu pencernaan manusia. Ada pula jenis-jenis karbohidrat yang baik atau kompleks dan jahat atau sederhana. Baik tubuh dikatakan baik karena apabila dikonsumsi akan sangat baik bagi tubuh, dan sebaliknya apabila jahat apabila dikonsumsi akan keburukan bagi tubuh kita. Selanjutnya, fungsi karbohidrat.
Karbohidrat mempunyai beberapa fungsi, yaitu sebagai berikut. 1. Sumber bahan bakar, selanjutnya sumber energi utama, dan dapat diganti dengan sumber energi yang lain pada beberapa organ tubuh manusia, yaitu otak, lensa, dan sel saraf. Yang ketiga, bahan sintesis senyawa organik lainnya. Yang keempat, pati dan glikosa dan glikogen berperan sebagai cadangan makanan. Lalu menjaga keseimbangan asam dan basa dalam tubuh, membantu proses penyerapan kalsium sebagai materi pembangun, berperan penting dalam penurunan sifat, misalnya karbohidrat dengan atom C5 buah merupakan komponen asam nukleat. Selanjutnya, polimer karbohidrat yang tidak larut berperan sebagai unsur struktural dan penyangga dalam dinding sel bakteri dan tanaman. Yang terakhir, sebagai pelumas sendi kerangka. Selanjutnya, tahap pencernaan karbohidrat. Tahap pertama, mulut. Pencernaan mekanik dilakukan oleh gigi untuk menghaluskan makanan dan lidah untuk mengatur letak makanan rongga mulut agar mudah diproses. Pada rongga mulut terdapat kelenjar air liur atau ludah. Kelenjar ludah menghasilkan ludah atau air liur atau saliva. Kelenjar ludah pada rongga mulut terdiri dari 3 pasang, yaitu kelenjar parotis terletak di bawah telinga, berarti terletak di bawah telinga bagian sini. Kelenjar submandibularis terletak di rahang bawah di sini. Kelenjar sublingualis terletak di bawah lidah. Kelenjar parotis menghasilkan ludah yang berbentuk cair. Kelenjar submandibularis maupun kelenjar sublingualis menghasilkan getah yang mengandung air dan lendir. Tahap yang kedua, kerongkongan. Terjadi gerak peristatik, yaitu gerak mendorong makanan menuju lambung. Yang ketiga, lambung. Pencernaan mekanik dilakukan oleh otot-otot lambung yang mengolah makanan menjadi bubur makanan atau kim. Dinding lambung terdiri dari sel-sel kelenjar yang bertujuan sebagai kelenjar pencernaan menghasilkan getah lambung. Getah lambung terdiri dari 2 macam. Yang pertama, asam lambung atau HCl, bertujuan membunuh kuman, penyakit atau bakteri yang masuk bersama makanan dan juga berfungsi untuk mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Yang kedua, pepsin, bertujuan memecah protein menjadi pepton dan proteosa. Enzim renin bertujuan mengumpulkan protein susu atau kasein yang terdapat dalam susu. Adanya enzim renin dan enzim pepsin membuktikan bahwa di dalam lambung terjadi proses pencernaan kimiawi. Selanjutnya, proses keempat yaitu pankreas. Pankreas mensekresikan getah pankreas yang mengandung enzim-enzim sebagai berikut. Yang pertama, amilase, yaitu enzim yang bertujuan mengubah zat tepung atau amilum menjadi gula yang lebih sederhana atau disebut dengan maltosa. Yang kedua, lipase, yaitu enzim yang berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Tripsin adalah enzim yang mengubah protein dan pepton menjadi dipeptida, dan asam amino yang mudah diserap oleh usus halus. Tripsinogen merupakan enzim yang belum aktif, maka harus diaktifkan menjadi tripsin oleh enterokirasi. Yang kelima, usus halus. Pada usus 12 jari terdapat saluran getah pankreas dan saluran empedu. Dinding usus halus mensekresikan getah usus halus yang mengandung enzim-enzim sebagai berikut. Yang pertama, maltase, bertujuan mengubah maltosa menjadi glukosa. Yang kedua, laktase, bertujuan mengubah laktosa menjadi glukosa dan galaktosa. Selanjutnya, sukrase, bertujuan mengubah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Yang terakhir,
ekinase bertujuan mengaktifkan tripsinogen menjadi tripsin. Yang keenam, usus besar. Di bagian usus besar terjadi gerak peristalik, yaitu mendorong fases keluar melalui anus. Usus besar berfungsi membusukkan sisa makanan oleh bakteri agar mudah dikeluarkan. Selain itu, usus besar berfungsi sebagai tempat pembentukan vitamin K dan penyerapan air. Yang tujuh, anus. Anus merupakan lubang keluarnya sisa makanan. Pada beberapa hewan vertebrata disebut kloaka. Kloaka merupakan lubang keluar sisa makanan, urin, dan gamet jantan maupun telur. Di sini ada metabolisme karbohidrat. Yang pertama, glikolisis. Glikogen adalah molekul polisakarida yang tersimpan dalam sel-sel hewan bersamaan dengan air dan digunakan sebagai sumber energi. Ketika pecah di dalam tubuh, glikogen diubah menjadi glukosa, sumber energi yang penting bagi hewan. Glikolis adalah serangkaian reaksi biokimia di mana glukosa dioksidasi menjadi molekul asam privat. Energi yang dihasilkan disimpan dalam senyawa organik berupa adenosine triphosphat atau yang lebih umum dikenal dengan istilah ATP dan NADH. Yang kedua, glikogenesis. Glikogenesis adalah proses pembentukan glikogen dari glukosa kemudian disimpan dalam hati dan otot. Glikogen merupakan bentuk simpan karbohidrat yang utama di dalam tubuh dan analog dengan amilum pada tumbuhan. Unsur ini terutama terdapat di dalam hati sampai 6%. Otot jarang melampaui jumlah 1%. Akan tetapi karena massa otot jauh lebih besar daripada hati, maka besarnya simpan glikogen di otot bisa tercapai 3-4 kali lebih banyak. Selanjutnya, gluconeogenesis. Gluconeogenesis adalah suatu pembentukan glukosa dari senyawa yang bukan karbohidrat. Gluconeogenesis penting sekali untuk menyediakan glukosa apabila di dalam diet tidak mengandung cukup karbohidrat. Saraf medular dari ginjal, testes, jaringan embrio, dan eritrosit memerlukan glukosa sebagai sumber utama penghasil energi. Glukosa diperlukan oleh jaringan adiposa untuk menjaga senyawa antara siklus asam sirah di dalam mamae. Glukosa diperlukan untuk membuat laktosa di dalam otot. Glukosa merupakan satu satuan bahan untuk membentuk energi di dalam keadaan anaerobik. Selanjutnya, glycogenolysis. Jika glukosa dari diet tidak dapat mencukupi kebutuhan, maka glikogen harus dipecah untuk mendapatkan glukosa sebagai sumber energi. Proses ini dinamakan glycogenolysis. Glycogenolysis seakan-akan kebalikan dari glikogenesis. Akan tetapi sebenarnya tidak demikian. Untuk memutuskan ikatan glukosa satu demi satu dari glikogen diperlukan enzim fosforilase. Sekian yang dapat saya bahas tentang prinsip-prinsip biokimia dan gizi karbohidrat. Apabila ada kesalahan atau kekeliruan, kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.